Yo. Kalau saya akan menerangkan tentang keterampilan umum pada bayi. Dalam masa bayi memiliki waktu yang sangat pendek, sehingga keterampilannya pun terbatas. Tetapi dasar untuk mengembangkannya pun Rapopo ini. Terus. untuk dasar keterampilannya pun dikembangkan kepada masa-masa yang akan datang. Ya. Saat berusia 8 bulan, bayi sudah dapat memegang botol susu, walaupun masih memerlukan bantuan dari orang tuanya. Namun saat berusia 9 bulan, bayi sudah dapat memegang benda sesuatu. Ya terus ya. memegang dan Sesuatu. memasukkan botol ke dalam mulutnya, Oh, iya. serta mengeluarkannya tanpa bantuan dari orang lain. Dan saat berusia 12 bulan, bayi sudah dapat minum menggunakan cangkir. Untuk kegiatan makan seperti pada gambar ini Ya. dilakukan pada bayi yang berumur 13 bulan. Dan ini semester tahun bujul. Iya, Iya. bisa. Bayi tersebut dapat makan sendiri walaupun makanannya masih tumpah-tumpah. Namun setelah beberapa bulan kemudian, bayi dapat makan dengan menggunakan sendok tanpa menumpahkan sedikit pun makanannya. Dan saat berumur 2 tahun, bayi sudah dapat menggunakan baju dan melepaskannya. Walaupun saat memakai celana harus dengan keadaan duduk. Untuk keterampilan kaki, anak belajar melompat dari tempat tinggi dengan gerakan menyerupai berjalan. Cukup. Ya, demikian dari saudara Lucia yang telah mempresentasikan tentang keterampilan dini pada bayi. Tak setting gambar sih. Yuk. Oke, di sini kita akan membahas pada perkembangan anak, yaitu pada perkembangan keterampilan anak pada masa akhir. Akan kita jelaskan sebagai berikut. Keterampilan anak pada masa akhir berkembang menjadi lebih halus dan lebih terkoordinir dari masa sebelumnya. Jadi mungkin anak itu ada perubahan yang sebelumnya serabutan atau kurang teratur dalam beberapa hal, sekarang sudah bisa menjadi lebih teratur lagi. Menjelang umur 7 tahun, anak dapat menggambar lebih rapi. Pada umur 8 sampai 10 tahun, anak dapat menulis lebih kecil dan sempurna dari sebelumnya. Dan sekitar umur 10 sampai 12 tahun, anak dapat menguasai keterampilan yang kompleks dengan cepat, setara orang dewasa. Dan macam-macam keterampilan anak. 1. Keterampilan menolong diri sendiri. 2. Keterampilan menolong orang lain. 3. Keterampilan sekolah. 4. Keterampilan bermain. Dan pada umumnya anak-anak pada masa akhir ini adalah siswa SD yang sudah lebih mampu mengendalikan tubuhnya untuk duduk mendengarkan pelajaran dari masa sebelumnya. Walaupun mereka cenderung lebih senang melakukan berbagai kegiatan fisik. Ya, seperti kita ketahui, pada masa SD itu mungkin anak sudah bisa menangkap beberapa pelajaran, tapi mereka masih suka dengan gojek, bermain dengan teman, masih apa ya istilahnya tuh, ya senang dengan hal-hal yang biasa kita sebut dengan melanggar, tapi bagi mereka itu menyenangkan. Mungkin itu merupakan dari sebuah proses menjadi lebih dewasa dari anak-anak tersebut. Jadi ini atau jadi besarnya? Intinya pada perkembangan keterampilan anak pada masa akhir ini, anak tuh sudah bisa seperti halnya dikatakan orang yang dewasa dalam beberapa hal yang dia lakukan, sudah bisa dikatakan seperti orang dewasa tadi. Mungkin itu yang bisa diambil dari pemaparan perkembangan keterampilan anak pada masa akhir ini. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sebutkan. Oke. Cilup. Ya, halo, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang peran orang tua dalam perkembangan psikologi anak. Oke, sini ada gambar sesuai yang tertera dalam gambar di samping. Peran orang tua dalam perkembangan anak. Pada usia 1 sampai 3 tahun ini biasanya karakter anak sudah mulai terbentuk dan akan berubah tergantung pada situasi dan kondisi serta pengaruh lingkungan. Semakin banyak pengalaman yang didapat dari lingkungan, semakin terbentuk pula karakter pribadi aslinya. Untuk itu, sebagai orang tua harus memilah pola asuh dan tindakan negatif dan positif anak. Bila si anak bertindak salah, tegur dan beri penjelasan bahwa tindakannya memang salah.
Jadi kita dalam mendidik anak harus dengan kelembutan, tidak dengan kekasaran, karena apabila dikasari anak akan semakin melonjak. Kemudian pada masa usia ini yang tidak kalah pentingnya harus diajarkan pada anak adalah dukungan orang tua saat anak ingin belajar mandiri. Iya, Ceria. Karena sesungguhnya mulai muncul dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai hal sendiri, berarti kita memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun kepercayaan diri dan belajar dari kesalahan, sehingga sangatlah dimungkinkan anak tidak berkepribadian manja dan selalu tergantung pada orang lain. Jadi kesimpulannya, apabila kita mendidik anak harus dengan kelembutan, tidak dengan kekasaran, karena anak semakin dikasari akan semakin parah tindakannya dan semakin berani terhadap orang tua. Seperti siapa, Mas? Hah? Seperti siapa? Seperti saya kecil waktu itu. Kemudian dalam mendidik anak pula kita harus memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan sesuatu yang dia senangi, tidak malah kita membatasi kekreativitasannya, karena itu berdampak pula dalam psikis anak pada masa yang akan datang. Karena apabila anak diberi kesempatan atau keleluasaan untuk mengembangkan kreativitasnya, anak akan cenderung menjadi anak yang aktif, kreatif, dan bisa mengembangkan apa-apa yang dia punya. Ya mungkin sedikit pemaparan dari saya tentang peran orang tua dalam perkembangan anak. Sampai jumpa. Oke. Kita dapat menyimpulkan bahwa pada perkembangan anak ini telah digambarkan dalam sini ada, yaitu pada pertama itu keterampilan pada bayi. Pada saat bayi itu anak ini sudah bisa cuma mungkin bisa menangis, minta maem atau apa gitu. Terus pada fase berikutnya yaitu fase perkembangan bicara, yaitu anak itu sudah bisa menyimpulkan apa keinginan dalam hatinya, yaitu dengan huruf-huruf yang mudah dikeluarkan, seperti A, seperti konsonannya P tadi, atau menangis A E, terus atau ini. Pada fase selanjutnya itu peran orang tua dalam perkembangan anak. Seperti orang tua itu kan sering yaitu mengajari anaknya dalam beberapa hal yang mungkin akan menjadi karakter pada anak. Oke, pada fase berikutnya pada gambar sini yaitu perkembangan keterampilan anak pada masa akhir, yaitu proses pendewasaan pada anak. Di sini digambarkan anak sudah bisa menulis sendiri atau sudah bisa mengurusi dirinya sendiri seperti hanya orang dewasa. Oke. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Dari beberapa penjelasan ini tadi kesimpulannya sudah, terus penjelasan dari masing-masing anggota kami sudah. Mungkin cukup itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Oke. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami berempat ini tadi sudah menjelaskan tentang perkembangan psikologi pada anak. Semoga pada presentasi kami ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikan atau mendengarkan presentasi ini. Presentasi ini kami tujukan untuk Bapak Wahidin yang sudah mensupport kami untuk membuat video tentang presentasi ini yang memberikan kontribusi bagus untuk seluruh mahasiswa. Terima kasih juga kepada Bapak Wahidin yang telah membimbing kami sehingga kami bisa sedikit mengetahui tentang pelajaran psikologi dan terutama psikologi pada anak khususnya. Kemudian dari kelompok kami apabila ada kesalahan atau salah-salah kata selama menjaga ilmu, kami mohon maaf dengan segala-galanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.